Dia langsung shock, dia langsung kaget ketika dia membuka tas itu ternyata isinya bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Opi. Terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas 3 hal sekaligus. Jadi ini ada hubungannya dengan kriminal, politik, dan keunikan-keunikan warganet di sosial media. Masuk ke pembahasan tentang kriminal, di mana seorang wanita asal Rusia yang bernama Yulia tega menyimpan bayinya yang berusia 6 bulan yang bernama Katia di dalam sebuah lemari pakaian. Dan ternyata bayi ini ditemukan secara kebetulan oleh teman si pelaku, di mana pada saat itu si pelaku sedang merayakan pesta ulang tahun anak pertamanya yang berusia 13 tahun. Dan awal mula terbongkarnya rahasia pada saat salah seorang temannya pinjam toilet ke belakang. Jadi si temannya ini melewati sebuah kamar yang emang kamar itu tidak pernah terbuka. Kamar tuh selalu tertutup. Jadi dia tuh penasaran kenapa sih kamar yang itu tuh nggak pernah kebuka. Dia penasaran karena pas dia lewat, dia kayak mendengar suara bayi yang emang suaranya itu bener-bener sangat-sangat kecil gitu kan. Gimana nggak kecil? Soalnya si bayi itu ditemukan dalam keadaan yang udah emang kurus kering. Mungkin nangisnya, dia nangis juga udah nggak sanggup gitu, karena emang dia udah bener-bener dehidrasi, kelaparan. Jadi emang dia udah nggak punya tenaga lagi. Dan dia penasaran, dia tanya ke si Yulia, dan si Yulianya menjawab itu sebuah gudang. Temannya ini makin penasaran karena dibilang hanya gudang. Insting keponya semakin tinggi. Dia pura-pura izin ke belakang lagi. Dia langsung masuk ke kamar itu dan dia cari sumber suara yang didengarnya. Dan benar saja dia menemukan sebuah tas. Dia langsung shock, dia langsung kaget ketika dia membuka tas itu ternyata isinya bayi dengan keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Tidak memakai baju sama sekali, jadi sehelai kain pun tidak ada di badannya gitu. Bahkan dia tidak menggunakan popok juga, kan parah banget gitu kan. Begitu melihat, dia tuh kaget dan dia tidak langsung serta-merta nyamperin si Yulia. Dia tidak ngomong ke si Yulia, dia diem. Dia langsung telepon polisi, dan gak lama kemudian polisi mendatangi kediaman si Yulia dalam keadaan masih pesta gitu. Polisi datang dan langsung menuju ke kamar itu. Si Yulia udah nggak bisa ngomong apa-apa kan, dia emang udah ketangkep basah. Nah, jadi si Katia ini emang sama sekali tidak dikasih makan sama si Yulia. Jadi emang dibiarin sama dia dengan harapan bayi itu mati dengan sendirinya, karena si Yulia ini tidak tega untuk membunuh secara langsung bayinya itu. Dia nggak tega ngebunuh secara langsung, tapi dibiarkan kayak gitu mati juga anak orang. Aku memang bukan mama-mama ya kan, bukan seorang ibu, cuman agak cemana kali aku dengar berita ini pertama kali dimasukkannya anaknya dalam tas terus dimasukkan yang kemari. Dikira dia pakaian anak dia itu. Pala aku betul, pala emosi kali aku baca berita ini. Kalau anak kucing ya tadi melahirkan di lemari, kau taruh di lemari. Ini anak manusia. Jadi sebenarnya abang si Katia ini yang sedang berulang tahun itu tuh sayang banget sama si Katia. Karena emang si abangnya ini sering diam-diam ngasih si Katia makan kalau pas ibunya nggak ada atau pas ibunya lagi silap gitu kan. Dia datangin si Katia terus dikasih makan, dikasih minum sama si abangnya ini tadi, sembunyi-sembunyi gitu biar nggak dimarahin. Karena emang si Yulia ini udah ngancem anaknya itu supaya tidak memberikan makanan kepada si Katia. Kan jahat kali, anak kecil aja digajarinya kriminal kayak gitu kan. Serem juga nengok Yulia ini memang. Dia tega melakukan hal itu karena anak itu hasil dari hubungan gelapnya sama pacarnya. Jadi pacarnya itu sudah punya istri. Jadi emang semasa hamilnya dia, jadi kan dia hamilnya ini hamil di luar nikah, karena kan si Yulia ini gendes kan, dan si pacarnya itu sudah punya istri. Jadi emang dia tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia tuh hamil, bahkan keluarga juga nggak ada yang tahu. Dia menutupi semua, dan pas kelahirannya juga dia tidak ke rumah sakit, dia tidak melibatkan tim medis sama sekali untuk kelahiran si Katia ini tadi. Jadi aku nggak ngerti juga dia melahirkan dari hidung atau bersin atau dukun beranak, aku juga nggak ngerti. Karena dia ini persalinannya kan tersembunyi, dia tidak mau diketahui siapapun. Bahkan di rumahnya saja tidak satu pun diketemukan perlengkapan bayi kayak baby box, sabun bayi atau susu bayi, itu sama sekali itu tidak ada di rumahnya. Emang dia udah nggak suka gitu sama anak ini. Jadi emang dia tidak mempersiapkan apapun, keperluan apapun untuk si Katia. Kasihan kali Katia ini, ya Allah. Dan akhirnya si Yulia ini pun diproses oleh polisi untuk menjalani hukuman. Dia juga dibawa ke psikiater karena untuk meriksa jiwanya itu mungkin ada agak-agak gila juga dia kan. Kok bisa tega pula dibuatnya bayinya kayak gitu.
macam kucing aja dibuatnya ya kan. Jadi anaknya ini dibawa ke rumah sakit karena emang anak ini benar-benar kondisinya udah sangat-sangat memprihatinkan karena udah berhari-hari dia nggak dikasih makan sama si Yulia geblek itu memang. Oke, jadi kita tinggalkanlah kasus si Yulia itu ya, biarkanlah dia ke psikiater sana. Jadi di pembahasan berikutnya ini kita akan ngebahas soal video yang lagi viral banget di sosial media. Itu ada seorang pria menyatakan bahwasannya presiden pertama Indonesia, yaitu yang akrab dipanggil Bung Karno, itu masih hidup guys. Nah, jadi sebelum kita ngebahas video itu, aku akan mengulik sedikit kisah tentang Soekarno. Jadi presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno ini emang diketahui sudah meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, jadi emang sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau sempat menjalani perawatan di Australia. Jadi menginjak usia 60 tahun, beliau menderita gangguan ginjal. Dikarenakan penyakit itu, beliau sering bolak-balik melakukan perawatan di Wina, Australia pada tahun 1961 dan 1964. Sayangnya, kesehatan beliau semakin hari semakin menurun dan dokter pribadinya Bung Karno juga menyarankan agar Bung Karno mengangkat ginjal kirinya agar kondisi kesehatannya membaik. Namun Bung Karno menolak tawaran tersebut karena memikirkan beberapa pertimbangan dan beliau lebih memilih pengobatan tradisional. Dan 5 tahun berikutnya, kondisi kesehatan Bung Karno itu benar-benar semakin menurun. Jadi beliau pada tanggal 20 Juni 1970 itu dilarikan ke rumah sakit karena emang beliau sudah tidak sadarkan diri. Jadi pada tanggal 21 Juni 1970, tepatnya jam 7 pagi, beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Dan jenazah beliau akhirnya diterbangkan ke Blitar, Jawa Timur dan dimakamkan tepat bersebelahan di sebelah makam ibunya. Jadi video yang lagi viral sekarang ini yang menyatakan bahwasannya Bung Karno itu masih hidup, ini aku rasa cuma sekedar konspirasi semata karena emang hal-hal seperti ini tuh sering banget terjadi di momen-momen tertentu, dimana kan kita sekarang lagi dihadapkan oleh banyak permasalahan negara. Salah satunya itu yang paling melekat itu adalah RUU Cipta Kerja, Omnibus Law gitu. Nah, kita kembali ngebahas tentang video yang beredar luas di media sosial tadi. Nah, dimana seorang pria ini mengatakan bahwasannya Insinyur Soekarno itu masih hidup dan tahu keberadaannya. Kita lihat videonya sekarang. Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin menguak, ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya ada di mana, Pak? Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati apa kan anak? Ya, sering ke sana. Oh, berarti di Lampung juga ada keluarganya. Itu di tempat kakeknya Pak Soekarno. Jadi termasuk kayak Megawati, Guru Gutur itu setahun sekali ke tempat beliau. Jadi hijrah itu harus pindah tempat supaya jejak langkah dia itu tidak dideteksi oleh wartawan ataupun halayak ramai masyarakat Indonesia, karena itu kan rahasia Tuhan. Nah, kita udah mendengar di video itu disebutkan bahwasannya si bapak ini mengatakan kalau Insinyur Soekarno itu masih hidup dan disembunyikan oleh keluarganya di Lampung. Nah, logikanya aja ya, kalau emang Bung Karno itu masih hidup, kan nggak mungkin aja kan ya. Ini kalau di tahun ini aja usianya udah 119 tahun. Yang anehnya juga di video ini si bapak mengatakan bahwa kalau pengen tahu keberadaan Bung Karno bisa mendatanginya dan dia akan mengantarkannya kepada keluarganya. Tapi di akhir video dia mengatakan bahwasanya ini tidak boleh disebarkan karena ini merupakan rahasia negara. Kan jadi bingung kita kan. Di satu sisi dia bilangnya ini rahasia, di sisi lain dia mengatakan dia tahu keberadaan Bung Karno gitu. Kan agak bingung juga kita. Yang mana yang benar itu? Kalian masih ingat mungkin pada saat yang
berita juga pernah mencuat itu bahwasanya Insinyur Soekarno itu punya kekayaan tersembunyi yang disimpan di bank Swiss, yang digadang-gadang itu bisa melunasi hutang-hutang Indonesia. Jadi ini sebenarnya hanya konspirasi semata, jadi buat kalian bijaklah dalam bersosial media. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini kita udah tegang-tegang, sekarang kita santai. Ini masih ada hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, tapi sedikit agak nyeleneh. Nah, ini emang benar-benar kejadian kocak banget, dimana diketahui seorang pria dengan atribut lengkap bersepeda, dia itu aku mau cerita udah golak sendiri aku. Jadi emang kita kan tahu sendiri bahwasanya ini lagi marak-maraknya demo di mana-mana kan tentang UU Cipta Kerja kan, Omnibus Law gitu. Nah, lucunya di sini si pria tersebut itu tidak bisa membedakan antara UU Cipta Kerja Omnibus Law dengan penyanyi artis Melly Goeslaw. Nah, akhirnya di sini apa hubungannya Omnibus Law dengan Melly Goeslaw? Mereka tuh tidak ada hubungan kekeluargaan gitu kan. Jadi emang di video ini dia itu mengkritik pemerintahan karena sudah mengeluarkan undang-undang Omnibus Law gitu. Intinya dia mengkritik pemerintah tentang UU Cipta Kerja ini. Tapi mungkin kalau di orang awam gitu kan taunya cuma UU Cipta Kerja kayak gitu kan, nggak ngerti Omnibus Law apa segala macem gitu kan. Yang dia tahu mungkin yang familiar di pikirannya itu cuma Melly Goeslaw gitu kan, karena Melly Goeslaw seorang artis gitu kan. Nah, jadi si pria ini bukan hanya tidak bisa membedakan Omnibus Law dengan Melly Goeslaw, tapi dia juga tidak bisa mengucapkan menyengsarakan. Oke, 5. Jadi dia emang kelihatan susah banget mengucapkan kata menyengsarakan itu, menyengsarakan, itulah pokoknya. Dia tuh emang kelihatan susah banget untuk mengucapkan kata-kata itu, sampai harus diulang-ulang berulang kali juga tetap nggak bisa. Sampai pada akhirnya, setelah berita ini viral, si Melly Goeslaw memberikan tanggapannya di Instagram. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi, pokoknya kalian tengok aja lah videonya ini ya. Ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Melly Goeslaw, ya, undang-undang Melly Goeslaw. Ya, ternyata ini sangat luar biasa dan ini bisa ini pemerintah yang keliru membuat undang-undang tentang Melly Goeslaw dan ini bisa menyengsarakan. Ya, maksudnya itu jadi ya bisa menyengsarakan. Ya, maksudnya itu bisa menyengsarakan. Saya ulangi ya biar nggak diketawain ya. Ini pemerintah sangat keliru membuat undang-undang tentang Melly Goeslaw tentang buruh dan ini sangat menyengsarakan. Ya, itu aja lah. Sementara itu aja dulu. Sekian dan terima kasih. Ya. Wassalam. Kacau Indonesia, emang kacau. Kadang emang dibalik kekacauan yang terjadi, dibalik aksi-aksi pendemo gitu, kadang terselip memang kelucuan dari warga Indonesia sendiri. Nah, oke, jadi buat kalian sekarang udah bisa bedain antara Melly Goeslaw dengan Omnibus Law. Jadi jangan sampai si Melly Goeslaw ini ngamuk ke DPR terus bawa kartu keluarga ya. Jangan sampai. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan informasi yang kurang berimbang. Kalian bisa komen di bawah ini untuk melengkapi informasi yang kalian ketahui tentang video aku hari ini. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku di TheRealOT. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan pelit.